sekitar 2 kali ya itu kita kunjungan ke sana untuk IAIN Ambonnya ya. Tapi kalau untuk personal sih ya sering ke sana gitu Nah kan. ini nih, nah kalau personal sering Ya, kesananya ini, ya bingung, ya. kok bisa, Ntar. kok bisa. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila Sopamena dari IAIN Ambon. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang bersama dengan ibu narasumber. Ibu narasumbernya maksudnya ibu narasumber untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di minggu lalu. Ya, jadi kami dari Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Ambon. Minggu lalu itu kami mengadakan kegiatan pengabdian di negeri Huaulu dan kami mengundang narasumber yaitu dari ya pengusaha kuliner lah ya dari Jakarta. Beliau ini sebenarnya memang orang Ambon, jadi kalau ya orang Ambon tepatnya sih dari Banda Neira, tapi untuk lebih kenal dengan beliau kita akan ngobrol-ngobrol di siang menuju sore di IAIN Ambon saat ini dengan Ibu Diana Castor. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Lela. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Bacarita. Ya, bacarita lah. Bacarita. Orang Ambon bilang bacarita. Oke, jadi sebenarnya kita udah kenal udah lama ya, atau kita kenalnya kapan sih ya? Sampai kemarin kita ngobrol itu kan, kita belum menemukan kita ketemu pertama kali di mana. Ya, betul. Apakah itu di kolam renang? Apakah di pinggir pantai? Apakah di pinggir pantai? Tapi basicnya kita ketemu karena diving, ya, karena menyelam. Betul. Jadi sebenarnya saya dan Ibu Diana ini kenalnya pada saat kegiatan diving. Ya, waktu itu entah itu di Morella, entah itu di kolam renang, entah itu di pinggir pantai, udah lupa. Itu di tempat angkatan laut. Iya, apakah pokoknya itu kegiatan ya saking seringnya kita kontak, betul, ngobrol sampai udah lupa ketemunya di mana. Betul. Dan waktu itu saya ingat tuh pas kegiatan di Lantamal ya, ada kegiatan untuk ibu-ibu apa tuh ya di Lantamal, Angkatan Laut, istri Angkatan Laut. Iya. Itu saya waktu itu diundang juga. Itu ngasih materi apa tuh? Waktu itu saya diundang dari Google. Kebetulan kan saya salah satu fasilitator dari Google Indonesia. Jadi waktu itu saya bawain materinya dari Women Will untuk dibawakan di acaranya. Kalau nggak salah depannya dari Angkatan Laut gitulah. Untuk ibu-ibu di Angkatan Laut seluruh Maluku. Jadi waktu itu ada yang dari Kepulauan Aru segala macam datang. Seru juga sih itu. Betul. Karena lucunya kita ngomongin digital, ngomongin internet, padahal mereka sendiri di tempat mereka nggak ada internetnya. Ya, betul. Karena di beberapa pelosok di Maluku belum nyampe ya internet. Saat itu belum. Bahkan di lokasi tempat kasih materi aja waktu itu nggak ada internetnya. Betul. Padahal waktu itu namanya materi karena dari Google saya harus online, nggak bisa di-download. Jadi itu tantangan juga sih waktu itu. Itu tahun berapa ya waktu kegiatan? 2000 sebelum COVID kayaknya. Jauh. Iya, sebelum 17 COVID. atau 18? Iya, betul. Kayaknya 2017 atau 2018 an ya. Iya. 18-an. Gitu, itu udah ketemu tuh. Jadi saya sempat kait, ternyata Ibu Diana ini memang yang ngasih materi ya, narasumber di beberapa tempat lah gitulah ya. Alhamdulillah dikasih kepercayaan dan senangnya bisa diundang ke kampung halaman. Ya, betul. Jadi Ibu Diana betul kan dari Banda Neira? Betul, ayah saya dari sana. Walaupun sebenarnya kalau saya pulang kampung tuh kita nggak punya rumah. Tapi asal nenek moyang kami dari sana. Dari Banda Neira ya. Itu paling cantik lah istilahnya untuk wisata tuh. Iya, salah satu destinasi top itu ya. Gara-gara Banda nggak sih kita dijajah Belanda? Ya, betul. Bener-bener.
semua pada nyari di situ. Iya. Kita terkenal gara-gara Banda itu kan. Benar. Oke deh. Terus Ca, sorry ya panggilnya Ca aja ya. Iya, kan kita sama panggil Ca. Iya, kita udah biasa nih manggilnya Caca. Walaupun kayaknya beliau ini lebih senior. Tapi kan saya nggak mau kalah, saya Ca juga. Iya, benar. Oke, jadi selain apa di Google ya, Ca sebagai narasumber di Google, terus dengar-dengar juga kuliner ya, pengusaha kuliner. Ya, jadi awalnya itu kuliner itu gara-garanya udah bosan kerja kantoran, terus mulai usaha dari rumah. Nah, mulai dari tahun 2017 itu saya mulai fokus ke makanan Ambon. Makanan Ambon. Jadi Ibu Diana ini pengusaha kuliner tapi makanan Ambon di Jakarta. Jadi gara-garanya kan saya kalau pulang dari Ambon tuh pulang bawa roti ampas terigu ke Jakarta. Jadi begitu pagi-pagi pulang dari sini kan ngopi tuh di rumah, diliatin tuh si roti. Ini roti gini aja masih saya nggak bisa bikin gitu. Ini roti dari Ambon nih, ampas itu. Bawanya dari Ambon. Masa roti gini aja saya nggak bisa bikin. Roti Korea, Jepang, apa segala macam saya bisa bikin. Kok roti gini nggak bisa bikin? Mulai dari situ. Dan saat itu di Jakarta belum banyak memang yang jualan ampas terigu. Nah, mulailah di situ sampai sekarang. Jadi Ca Diana jualan ampas terigu ya? Via ada tokonya gitu? Nggak ada, dari rumah aja. Oh, dari rumah online. Iya, kurang modal kan. Tapi emang sekarang kan memang zamannya online. Emang zamannya online. Jadi dari awal tuh dulu tuh pernah punya warung makan. Jadi kalau punya warung makan tuh kayak punya beban tuh, harus buka tiap hari, harus dari jam berapa sampai jam berapa, harus sewa tempat. Kayak udahlah, mulai dari rumah aja atau bisa dikerjain dari rumah. Dan sekarang kan udah ada ojol. Ya, betul. Kalau zaman dulu kan ojek online. Ya udah ada ojek online, jadi pengiriman apa segala macam udah lewat itu aja. Selain ampas terigu, apalagi tuh biasanya bikin apa untuk ini kuliner itu? Kalau ampas terigu tuh udah pasti. Terus saya bikin klaper tart. Kalau dari Lebaran Natal tuh biasa bikin kue-kue kering kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau lagi rajin bikin sushi. Jadi sushi juga bikin ya? Iya, dan semuanya itu dimulai dari karena pengen tapi mahal. Ya, betul. Saya juga pengen sih sebenarnya, tapi dengar-dengar sih mahal ya. Sushi kalau di Jakarta itu kan kalau kita pergi ke restoran yang itu tuh, satu orang aja duduk itu berapa ratus ribu. Ya, betul. Kan? Padahal makannya cuma dikit. Padahal pengen. Ya, betul. Jadi, gimana caranya pas waktu itu ada buka kelas sushi. Sushinya kebetulan sushi mateng. Ikutlah. Nah, dari situ kan udah bayar lumayan ya, harus kembali modal. Jadi setelah bikin sendiri jual. Dan itu banyak ternyata pemesannya. Alhamdulillah, bahkan saya beberapa kali diundang sama komunitas masak-masak di Jakarta untuk ngajar sushi. Ngajar sushi ya. Selain itu, tadi kan ampas terigu, klaper tart, sushi, apalagi? Enggak, jangan banyak-banyak. Kan supaya lumayan ini, supaya siapa tahu ada dari sama kemarin ngajarin keripik. Oh, keripik, ya bener. Tadi kita lupa sih nggak bawa contoh hasil dari masyarakat negeri Huaulu, keripik pisang negeri Huaulu. Nah, sayangnya tadi kita kelupaan. Mungkin nantilah ya kita ada video-video lain kita bahas tentang keripik pisang khusus. Betul, itu khusus gitu ya. Sip lah. Nah, terus selain tadi ya pengusaha kuliner, kemudian narasumber di beberapa tempat lah ya gitu. Nah, berarti kan Ca kesini tuh untuk keripik pisang saja, atau pernah kegiatan lain lagi ke Ambon sini selain tadi Woman Wheel di
Kalau ke Ambon beberapa tahun ini saya selalu pulang ke Ambon tuh karena diundang. Alhamdulillah sama IAIN beberapa kali kan. Betul. Kemarin ke Huaulu sama sebelumnya kita di Mamala Morella. Ya. Oh ya, untuk ibu-ibu Mamala Morella. Ya, Oke. Mamala Morella. Itu kita ngapain ya? Waktu itu kita ngajar apa? Juga kuliner, jadi mau scale up, kita ngajarin packaging, ngajarin digital marketing, gitu kan. Ya. Pokoknya apapun yang bisa kita sharing, ya itu dibagikan. Jadi memang itu kalau tidak salah bulan apa ya, di tahun ini juga ya? Atau tahun lalu? 2022 di bulan Juli ya. Jadi waktu tahun 2022 di bulan Juli itu ya sekitar 11 bulan yang lalu, Ibu Diana kesini juga membantu kami dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Jadi pada saat itu Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Ambon mengadakan kegiatan untuk memberdayakan ibu-ibu yang ada di Desa Mamala dan juga Desa Morella di Jazirah Lehitu, Maluku Tengah. Dan Ibu Diana itu ngajarin gimana caranya pemasaran produk pengemasan, pemasaran kayak gitu. Terus proses produksi dan lain sebagainya. Nah, saat itu sebenarnya ada satu hal sih yang menggelitik saya gitu ya. Jadi kan waktu itu pikirnya mindset saya ketika ngajar di Jawa nggak bisa saya bawa ke sini kan, karena memang audiensnya beda gitu. Jadi dalam bayangan saya waktu itu akan ada ibu-ibu atau anak-anak muda yang pakai gadget yang mumpuni lah, nggak harus bagus tapi cukuplah buat foto produk, buat mereka online gitu kan. Saat itu yang pesertanya masih pakai handphone, masih ada yang pakai handphone itu yang apa? BBS biasa gitu. Ya itu kita bilangnya BBS. Nggak tahu sih kepanjangannya apa. Jadi kalau menurut saya ini satu tantangan. Betul. Tantangan bahwa pada kenyataannya di lapangan itu masih begitu. Jadi jangan nggak bisa menyamakan. Nggak bisa sama sekali. Bahkan kita harus punya trik sendiri gimana supaya mereka tuh paham aja dulu proses produksi yang bagus gimana, bikin produk itu jangan asal jadi, dikemasnya juga bisa berdaya saing lah. Gitu. Jangan yang kalau kita pergi ke toko souvenir gitu kan, yang kita pilih pasti yang packagingnya bagus, sedangkan ibu-ibu kita yang ada di desa itu kan mereka masih pakai biasa, padahal produknya enak-enak. Karena memang ini juga berkat dari Ibu Diana ya gitu. Terus kemarin itu kan kita ke Huaulu nih, kita mau cerita sekarang sebenarnya juga selain kita ngobrol-ngobrol, kita mau cerita tentang apa yang kita lakukan di negeri Huaulu, ya kan? Jadi kemarin itu di minggu lalu lah ya, sekitar minggu lalu itu kita ke negeri Huaulu ngadain pengabdian. Nah, kebetulan kenapa kita memilihnya keripik pisang itu karena memang juga permintaan dari beberapa ibu-ibu yang ada di sana gitu. Jadi ibu-ibu di sana bilang di sini banyak pisang gitu. Pisang satu tandu, bahasa Indonesia satu tandu apa ya? Satu tandu kan? Satu apa ya? Iya, satu tandu. Setandan itu kan terdiri dari beberapa sisir ya kan? Itu kalau dijual langsung ke pengumpul ya, pengumpul itu sekitar 25.000 sampai 35.000 aja. Segitu banyak. Jadi banyak, mungkin setandan itu bisa 10 sisir mungkin atau 12 sisir ya gitu. Sebanyak nah, itu. Terus hanya dijual 25.000 sampai 30.000 gitu kan. Berarti kan satu sisirnya itu cuma berapa gitu kan? Ya. Jadi kalau ada yang mau beli per sisir itu biasanya dijual 3.000, 4.000 ya. Kita tanya per sisir kemarin sekitar 3.000 sampai 4.000. Nah, ini lumayan nih kalau pisangnya ada, berarti sumber dayanya kan ada tuh gitu. Murah tinggal ngambil, nggak jauh gitu ya. Kalaupun jauh tinggal pakai motor karena
akses ke negeri Huaulu dari jalan besar itu sudah beraspal gitu Ya, kan. Jadi lumayan bagus. sudah lumayan lah. Kalau jalan rusak sedikit ya wajar lah mungkin ya. Dan akhirnya permintaan itu, dan ini siapa gitu ya yang bisa si materi keripik. Kita bisa sih, siapa sih yang nggak bisa bikin keripik pisang gitu ya. Saya nggak bisa. Tapi kan kita harus ngebahas masalah pemasarannya, terus nanti masalah rasanya kan. Kalau cuma rasa asin dan manis aja gitu, apa nggak bisa rasa yang lain. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kemudian diskusi-diskusi di sana sini sana, ya udah kita putusin untuk Ca Diana yang nanti ngasih materi sekaligus packagingnya ya kan. Coba Ca, itu tantangannya apa? Terus ketika lihat pada saat ngasih materi di sana dan sebagainya, kesannya tuh gimana menurut? Oke, tantangan pertama nih. Yes, sejujurnya ya. Iya, absolutely. Jadi gini, awal mulanya itu saya ditantang sama Calela untuk bikin keripik pisang. Jujur Li, jujur nih. Nggak apa-apa. Belum pernah bikin keripik pisang. Tapi alhamdulillahnya ada satu waktu saya pernah ngajar di kelasnya dari Departemen Pertanian. Waktu itu lagi membahas tentang ketahanan pangan. Saya sebagai salah satu narasumber di situ, dan salah satu pesertanya adalah pengusaha keripik pisang. Dan beliau ini sangat baik sekali. Jadi beliau kan sering tanya-tanya sama saya untuk menggunakan sosial media, menggunakan Google, tools Google itu gimana. Beliau tuh sering nanya-nanya ke sana, japri saya malam-malam, bahkan sempat beliau itu curhat gitu loh, curhat sampai ke masalah tulisan tanda tangan segala macam gitu. Sorry Kat, jadi beliau ini pengusaha kuliner tapi juga aktif menggunakan medsos segala macam ya? Dia kayak saya, sama online. Nggak punya toko. Oke, lanjut. Dia tuh sangat aktif di kelas. Jadi saya ingat banget sama si bapak itu. Namanya Pak Dika. Bapak Dika. Okay. Jadi waktu Ibu Lela bilang mau bikin keripik pisang, langsung otak saya ingat. Ya. Ini mah harus nanya sama Pak Dika gantian. Kemarin kan dia banyak nanya sama saya, sekarang gantian saya mau nanya sama dia. Alhamdulillahnya selalu dipertemukan sama teman-teman baik, orang-orang baik. Beliau kasih semuanya. Detil. Nggak ada yang disembunyiin ya? Asli, nggak ada yang disembunyiin. Sampai beliau tuh niat banget. Beliau tuh produksi di video gini Bu, caranya gini gitu. Terus bagaimana itu ngiris-ngirisnya gitu gini, kan? Bu, caranya pakai alatnya ini. Terus apinya gini Bu, minyaknya gini. Jangan, pokoknya trik sekecil-kecilnya tuh dikasih tahu. Sampai merek coklat yang dipakai pun dikasih tahu. Saya bilang, Pak, itu perbandingannya seberapa? Segini Bu, segini Bu. Wah, saya bilang nih orang. Biasanya kan yang punya makanan atau itu kan nggak nyembunyiin kan gitu. Nggak mau, saya bilang. Saya nanya, Pak, itu kalau direndam di air gulanya berapa sendok? Segitunya. Karena saya kan belum pernah bikin. Orang begitu ngomongin keripik pisang aja saya langsung ting. Betul. Tapi alhamdulillah selalu ada jalan, berarti rezekinya ibu-ibu di Huaulu gitu kan. Udah belajar. Nggak pernah ketemu sama Pak Dikanya sampai hari ini. Jadi semuanya via medsos saja. WA, ya. Belum pernah ketemu, bahkan ketika di Huaulu pun saya sempat, Pak, kalau ini gimana? Sempat nanya sama dia dan dibales gitu. Langsung dibales sama dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Dika rezekinya makin banyak. Amin. Nah, dari situ saya pikir berarti kan kalau kita tuh mau sharing asal ada niat. Betul. Jalannya ada aja. Nah, berikutnya begitu sampai di Huaulu, ketemu sama ibu-ibu di sana, bayangan saya Huaulu tuh negeri yang terasing, gimana? Jauh, entah berantah. Jauh sih iya ya. Dari sini tuh berapa jam ya? Kita ke sana 10 jaman lah ya dari Ambon. Dari Ambon. Jadi lumayan itu. Tapi begitu sampai sana ternyata tidak sebegitunya. Nggak sebegitunya. Di sana orang-orangnya welcome. Mereka orang yang sopan, baik, mulai dari Ibu Raja sampai semua penduduknya tuh baik, menerima kita dengan baik. Waktu praktek pun
nggak banyak macam-macam, semuanya nurut gitulah, nurutin ini langkah-langkahnya sampai gitu. anak-anak mudanya juga kan ikut betul, ya. Kita kebetulan sebelum berangkat ke Huaulu kita belanja dulu ya, Kak, di sini. Jadi sengaja sebelum kita ke Huaulu, saya bilang belanjanya di Ambon aja ya, Cak ya. Kita sepakat kita untuk belanja di Ambon. Jangan bawa dari Jakarta. Kita pakai yang ada di Ambon, dan alhamdulillah ternyata lengkap kok. Di sini ada. Di Ambon semua ada. Ada, beda harga paling sedikit lah gitu. Betul. Nggak signifikan dibandingin harus nenteng. Ya, dari Jakarta belum nanti ongkir. Jadi sudah dibantu juga sama tim di sini, dibuatkan stiker ya waktu itu. Sama Pak Sadam ya waktu itu. Pak Sadam dibuatkan stikernya keren banget. Jadi sampai sana teman-teman yang masih anak-anak muda ya, mereka bikin packaging yang remaja-remaja lah ya. Remaja bikin packagingnya, mereka nempel-nempelin stiker, semangat banget tuh ya. Betul. Terus yang ibu-ibunya itu ngerjain pisangnya, goreng, dari ngiris ya, kupas pisang, dari mulai ngupas, mereka ngerendam pisangnya, terus diproses sampai jadi itu. Dan sebenarnya itu kita bisa dapat keripik lebih banyak seharusnya. Yang kemarin tuh. Kenapa nggak jadi banyak? Karena dimakan nih. Iya, betul. Jadi kemarin itu kita prakteknya tuh 8 sisir. 8 sisir kayaknya cuma jadi 5 deh. Iya, betul. Karena selama penggorengan, lalu lagi dikasih bumbu. Dikasih bumbu, kita udah rasa semua ngerasain kan. Semua ngerasain. Jadi dari 8 sisir itu jadinya berapa bungkus ya waktu itu? 12 ya. Sekitar 12 ya? 20 sama yang kecil ya, sama yang kecil. Kan seharusnya 25 itu. Ya, karena kita banyak makannya ya. Iya. Tapi senangnya sih ngelihat gini ya. Ngelihat anak-anak kecil di sana, kita bagi kan itu. Ya. Jadi kan yang petil-petilannya ada tuh. Mereka makannya sampai jilat-jilatin tangan. Betul. Itu jadi itu test case ya ke anak-anak gitu. Enak enggak? Padahal maksudnya enggak maksa untuk jawab enak, enggak. Maksudnya enak seng begitu toh. Kita lihat aja ternyata sampai dijilat-jilatin tangannya. Oh, berarti oke nih. Nah, dari situ kita berkesimpulan ya mendingan anak-anak jajan gini daripada yang MSG gitu. Padahal itu semuanya ada di situ kan. Dan murah ya ternyata kalau dihitung-hitung tuh. Murah. Saya aja kemarin kita kan belanja aja tuh, Cak. Kita nggak ngelihat harganya kan karena mau buru-buru tuh kita nggak tahu. Waktu kemarin saya beli satuan ya ampun. Murah tapi enak gitu kan. Betul. Dia bilang, ya karena bukan brand besar ya, brand biasa, tapi oke kok, rasanya oke banget. Jadi bahan-bahannya semua ada di Ambon, dan juga tadi barusan aja kita teleponan dengan Ibu Raja, istrinya Raja Negeri Huaulu, dan juga lagi kontak-kontakan nih sama ibu-ibu lain kan, ada juga Mama Sarah yang akan melanjutkan ada yang akan melanjutkan pembuatan keripik pisang. Nah, itu tadi kebetulan Ibu Raja lagi kegiatan tuh di Wahai. Nah, dan ternyata beliau sudah beli itu karena ternyata banyak yang pesen. Udah beli maksudnya udah jual? Enggak, beli plastiknya itu. Jadi saya bilang, jadi ibu tuh bilang, Bu, ini stikernya belum ada. Oh, berarti stiker aja nih. Ya, gitu. Hanya di sana adanya yang agak besar tuh, yang kalau kita jual tuh harganya 15.000. Kan ada tuh yang akan jual tuh 10.000 sama yang 15.000. Nah, si ibu itu baru dapet yang kalau beli plastiknya itu saya nggak tahu berapa besar. Yang untuk 15.000 itu. Ya, kemarin kita kan pakai 2 ukuran Pakai 2 ukuran gitu. Nah, itu lumayan tuh. Maksudnya lumayan. Berarti terus kan ada ini nih, ada apa tuh? Ada orang Amerika katanya kan? Nah, lagi ada. Ternyata dia banyak katanya pesen untuk nanti dibawa pulang. Ya ampun, seneng banget. Makanya saya bilang ke ibu, Bu, tuh kan keuntungan dari packaging yang bagus itu, ya kan? Ya kayak gitu. Padahal mah kalau taruh di piring mah biasa-biasa aja pisang itu kan, keripik. Enak. Iya kan, maksudnya kayak karena dibungkus. Iya, kayak dibungkus cantik kan gitu. Hanya sayang nih kita lupa bawa, tadi harusnya bawa gitu. Nanti dikasih VT-nya aja. Oke. Sip lah. Gitu. Ya itulah, jadi mudah-mudahan ini berlanjut ya, Ca. Iya, pengennya sih bukan hanya keripik pisang ya. Kita lihat potensi di sana ada apa lagi. Betul. Karena kan tanah di sana tuh subur banget ya, kayaknya ditaruh apa aja jadi gitu. Betul.
Betul. Kali aja kita bisa explore ke rempah-rempah. Ya, betul. Ya kan? Betul. Sekarang nih kan orang udah mulai sadar hidup sehat ya. Banyak obat-obat herbal. Gitu. Jadi kalau misalnya obat-obat itu bisa diambil dari sana, kan lebih maksudnya jadi ya ini mungkin tantangan lagi lah, ide baru kan, gitu. Jadi bisa juga kita karena mungkin kita belum explore nih untuk masalah rempah-rempah tadi. Iya, belum sempet karena masih exciting sama si pisang nih. Betul. Karena bukan keripik, pisang di sana memang banyak banget gitu. Iya. Banyak dan bagus, kualitasnya tuh bagus. Ya. Itu aja istilahnya belum ada perkebunan pisang tok gitu ya, perkebunan pisang aja, dan udah banyak gitu. Kemarin kan sempat diomongin katanya mereka dapat bantuan 1.000. Ya. Jadi memang katanya pohon pisang ya. Kita waktu ke sana ngobrol-ngobrol, kebetulan juga mereka sedang ada penanaman 1.000 bibit pohon pisang. Nah, jadi kalau itu ya dari satu pohon aja udah banyak banget gitu, apalagi 1.000 kalau nggak diapa-apain kan rugi juga gitu. Apalagi kemarin saya waktu jalan-jalan di beberapa supermarket di sini ketemu keripik pisang yang secara packaging nggak terlalu menarik ya, 11-12 lah, sama bahkan ada yang lebih buruk gitu ya. Mereka bisa jual dengan harga yang mahal. Betul. Saya pikir ini potensi banget kan, buat mudah-mudahan mereka bisa membangun desanya, bisa nyekolahin anaknya lebih pinter, lebih jauh-jauh. Dan juga mungkin bisa jadikan desa contoh gitu ya. Bener. Memang di sini memang ada beberapa desa yang bisa dijadikan contoh untuk desa-desa lainnya. Tapi mudah-mudahan selain yang lain, desa negeri Huaulu ya, desa atau negeri Huaulu ini bisa dijadikan contoh bahwa negeri ini bisa juga menghasilkan produk yang tidak kalah saing dengan produk-produk dari desa lainnya. Sebenarnya kebudayaan Huaulunya itu yang menarik, yang sangat menarik. Kalau teman-teman mungkin nanti bisa browsing ya tentang negeri Huaulu. Itu negeri yang bukan sekedar kampung, tapi benar-benar suatu negeri yang unik gitu. Masih punya adat istiadat yang nggak bisa digoyang lah istilahnya. Jadi negeri Huaulu ini memang masih mempertahankan adat istiadat. Kalau yang belum pernah tahu tentang negeri Huaulu mungkin bisa browsing di YouTube ya. Memang kita juga nggak beberapa kali sih, untuk IAIN Ambon itu sekitar 2 kali ya itu kita kunjungan ke sana untuk IAIN Ambonnya ya. Tapi kalau untuk personal sih ya sering ke sana gitu kan. Nah ini kalau personal sering ke sana ini. Ya bingung, bisa. Ntar kok bisa. Iya gitu. Jadi waktu kita ke sana tuh kunjungan dengan Pak Rektor, dengan Wakil Rektor, terus dekan-dekan dan Bapak Ibu pimpinan lainnya. Kemudian juga waktu itu pengabdian juga sih tapi waktu itu pengabdiannya ke bahasa Inggris. Kita bawa mahasiswa dengan dosen mahasiswa terus ngajar bahasa Inggris. Kenapa kita ngajar bahasa Inggris? Nah, karena memang di negeri Huaulu itu tempatnya itu di bawah kaki Gunung Binaya. Nah, Gunung Binaya itu kan apa hubungannya Gunung Binaya sama bahasa Inggris? Coba jelaskan. Nah, gini ceritanya. Kayak ahli aja. Jadi yang kita tahu itu jadi negeri Huaulu itu kan pintu masuk dari arah utara untuk ke Gunung Binaya. Di situ memang ada pos-pos namanya resort Taman Nasional Manusela. Nah, jadi ya ada potensi gitu. Jadi guide. Jadi untuk kalau mau naik gunung nih ke Gunung Binaya, terus kita lewat Huaulu lewat utara. Kan kalau ada jadi kan Seram tuh besar gitu. Ada yang dari utara, untuk Binaya ada bisa lewat utara, bisa lewat selatan. Nah, lewat utara tuh pintu yang yang pos 1 naonnya kok bahasa Sunda. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf Ibu ini kalau ketemu saya suka kecampur.
ini mah campur-campur gitu. Jadi izinnya itu ya bisa lewat selain di Masohi ya, di kantor Taman Nasional Manusela di Masohi, nanti di situ ada pos resort itu. Nah, jadi si pengunjung itu ya pasti lewat negeri Huaulu itu untuk naik ke gunung. Nah, andaikan ada orang-orang bule, bukan bule orang Jawa ya, maksudnya itu bule. Oh ya, bule ya, salah. Nah, kalau ada orang-orang barat yang mau meneliti kah atau sekedar naik gunung, akan bisa nih jadi potensi wisata nih sebenarnya. Mereka bisa jadi guide yang bisa komunikatif. Kalau betul. Komunikatifnya pakai bahasa Inggris, bayarannya lebih mahal. Iya, betul. Paling tidak biasanya sih memang itu ada standar kan untuk memberikan per hari. Tapi kalau misalnya lancar, komunikasinya enak dengan si kan tamu. Si tamunya juga senang. Ya, pasti dia lebih senang. Benar. Ya kan? Bukan hanya guide tapi porter juga. Iya. Gitu. Jadi walaupun dia hanya istilahnya mengangkat barang, tas dan sebagainya, tapi kalau bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu lebih bagus. Iya, paling nggak kalau saya pikir nggak usah mungkin nggak sampai yang wacah tiscus. Ya, paling betul. nggak si bulenya ini ngomong dia ngerti. Betul. Suruh ngambil ini, ngambil itu tuh ngerti. Ya, betul. Kalau kan nggak mungkin gini, ini apa begini? Iya, kan, gitu. Iya kan, paling nggak dia bisa nawarin minum. Ya, mau makan. Yang standar-standar lah. Yang cuma komunikasinya yang perlu-perlunya aja sih. Iya, kan. Iya. Tapi kalau lebih bagus, lebih bisa castisus itu lebih bagus lagi. Iya, itu kan next step-nya ya. Ya, betul. Jadi kita lagi berusaha nih ke arah sana gitu. Mudah-mudahan dengan Banana Chip. Betul. Siapa tahu kan ini sampai ke luar negeri. Huaulu Banana Chip. Bener, ya kan? bener. Iya. Kan tadi bilang orang Amerika mau beli kan? Iya, orang udah dah. Jadi saya tuh pernah ngikut camp. Nah, salah satu lulusan dari camp itu produknya adalah keripik pisang. Keripik pisang. Jadi ini itu di mana kegiatannya? Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Jadi si anak muda ini ngelihat potensi di kampungnya. Kalau di Huaulu kan kita memberdayakan ibu-ibu. Kalau si anak muda ini dia bangun brandnya. Dia yang ngebangun brandnya. Jadi dia beli semua pisang original dari ibu-ibu kampungnya, baru dia ngasih rasa. Oh, jadi dia terima gampangnya lah gitu. Lalu dia cuma campur-campurin bumbu-bumbunya. Ini yang pedas, ini yang manis, ini yang apa gitu. Dia terus sama dia di packaging. Jadi dia fokus hanya untuk branding. Sekarang dong brandnya udah nyampe ke luar. Taiwan, Cina, segala macam. Udah kirimnya pakai kontainer. Mantap itu. Mudah-mudahan negeri Huaulu ataupun yang negeri-negeri lainnya, desa-desa lainnya, dusun-dusun lainnya. Bukan hanya pisang juga. Banyak banget. Banyak banget. Gitu. Yang kita tahu tuh, yang kita pernah obrolin tuh kemarin waktu ke Mamala kan, ada salak tuh. Iya, benar. Gitu. Salak, terus pala juga kan selama ini cuma jadi manisan, jadi sirup. Sirup pala. Ya. Mungkin kedepannya kita bisa bikin permen. Bikin apa? Ada sih, sudah ada kan di sana tuh, di Jawa di mana tuh? Iya, makanya, tapi kan yang di sini kan belum gitu kan. Jadi mungkin kita bisa bikin yang scale up lah kalau bahasanya sekarang gitu kan. Karena dari dulu saya pertama kali kenal itu sirup pala tahun 2009 sampai kemarin saya ketemu masih gitu aja. Gitu doang. Betul. Kayaknya tapi rasanya sih sama ya. Konsisten. Mungkin rasa konsisten. Mungkin yang Ca maksud harusnya ada modif-modif lain gitu ya? Atau gimana? Iyalah. Betul. Iyalah. Untuk bersaing. Iya, masa udah 9 tahun nggak ada gitu doang. Gitu aja sampai label-labelnya aja nggak ada hurufnya berubah satupun enggak gitu ya, atau cara penjualannya kayak gitu kan. Kemarin waktu saya beli cuman beberapa botol kan, kenapa nggak beli 1 dus aja? Gitu. Bukan masalah nggak mau bukan masalah nggak mau beli 1 dus. Berat. Benar. Mau dibawa pulang aja berat. Oh, jadi pengennya sih kayak di saset. Entahlah mau di saset. Atau gimana itu mah. Iya, itu inovasi nanti deh. Inovasi yang jelas kalau misalnya saya mau pulang ke Jakarta suruh nenteng 1 dus nggak mau. Benar. Berat. Air. Kiloannya. Air. Itu air. Di beberapa bandara kan nggak mau terima itu cairan. Nenteng, ya, betul. Apalagi kalau misalnya dari sini kan banyak ya yang mau kita bawa pulang ya. Iya, benar banget. Masa cuman paling itu 2 botol lah. Iya, gitu. benar. Buat kita cobain di sana. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan
banyak hal lain sih yang bisa dieksplor dan IAIN bisa. Insya Allah ya. Berarti banyak lah, lumayan ini tantangan, kemudian kesempatan itu kayaknya ada lah. Karena gitu. pengalaman saya gini, Cak, dari mulai bisnis saya sendiri lah ya, Ampas Terigu. Ampas Terigu itu kan kalau di sini ya mungkin sudah ada yang bagus ya. Cuman di awal-awal saya kalau ke sini tuh beli ampas terigu, kalau nggak yang di pasar, yang dikibas-kibas itu. Ya, kalau ada lalat, ya. Dikibas-kibas itu, walaupun itu enak tetap laler ya. Atau beli di plastik biasa. Ujungnya diselotip atau dibakar. Betul. Jadi kalau saya pulang ke Jakarta, saya mau ngasih oleh-oleh ke teman-teman saya, itu udah melewat. Udah melewat, udah nggak layak tampil. Sedangkan nih teman-teman saya bukan orang Ambon. Iya. Betul. Kok jelek sih? Pasti gitu. Betul. Nah, atau kalau sampai di sana itu udah keras rotinya. Jadi dengan pengalaman seperti itu, makanya saya bikin ampas terigu saya itu di packagingnya bagus. Pakai ini ya? Dus pizza. Ya, kayak pakai dus pizza supaya nggak kena apapun, nggak ini. Iya, awalnya saya pakai dus biasa. Pakai dus biasa. Pakai plastik biasa, terus mulai ada permintaan untuk dikirim. Begitu mereka terima, melewat. Jadi melewat itu apa sih namanya? Melewat itu dia lumbu. Ya, akang, pokoknya peot. Iya, peot begitu. Jadi kita bahasa. Jadi peot itu bikin jadi nggak menarik. Itu. Nah, walaupun itu, rasanya enak ya sebenarnya. Insya Allah mah enak ya. Insya Allah gitu. enak gitu. Terus jadi waktu saya pertama jualan itu belum banyak tuh yang jualan dus yang keras kayak pizza itu belum banyak yang jual satuan. Jadi belinya harus ratusan. Nggak sanggup kalau beli. Nah, mulai ada yang jual per 10. Nah, mulai itu saya pakai. Mulai alhamdulillah untuk pengiriman aman. Jadi udah nggak perlu dilapis kardus lagi. Dulu tuh kalau ada pesanan mau kirim Surabaya 5 dus, ya ampun. Ribet. Kalau sekarang mah 5 dus udah tinggal langsung lakban. Nah, dari situ akhirnya bisa masuk ke kalangan atas. Masuk ke kalangan atas sampai ke alhamdulillah sampai ke pejabat-pejabat gitu ya. Bahkan ada yang menjual lagi dengan harga yang fantastis. Tapi gitu. Kejual. Saya bilang terserah mau dijual harga berapapun selama customernya ada. Silahkan aja gitu. Dan mereka senang pakai ampas terigu saya karena udah nggak perlu diapa-apain. Langsung gitu. Iya, paling tinggal dipakein plastik yang kalau mau berapa gitu. Benar. Terus saya ini kan orangnya malas mikir ya. Malas mikir. Jadi waktu itu ada permintaan ini kalau segini kebanyakan katanya. Kita nggak habis nih. Iya, benar, karena itu gede. Satu dos itu berapa sih isinya? 25 piece. 25. Jadi 25 saya nyimpen buah itu ya. di dus 25 kali 25. Jadi ada 25 piece gitu. Terus mereka bilang, ada nggak yang ini, yang kecil? Mungkin ada. Untuk makan di kantor, modelannya. Mau ngasih orang gitu kan. Ada. Adain aja dulu. Adain dulu. Jadi akhirnya sekarang ada tuh packaging yang isi 10, kecil. Ada isi 9. Jadi mau dimasukin ke kotak hampers juga. Ternyata rame. Berarti memang Cak kalau usaha juga ngelihat pasar ya. Kalau pasar pengennya kayak gini ngikutin tuh. Kalau itu kan bahasa kerennya ya, ngelihat pasar. Kalau saya mah bahasanya males mikir, biarin aja pada mikirin terus yang bikin. Nanti mereka udah mikirin, disampein baru bikin mereka maunya kita ngikutin. Jadi ampas terigu yang saya bikin tuh ada varian, ada keju. Ada ampas terigu rasa keju. Ampas terigu dalamnya pakai keju. Oh, dalamnya isi kan keju. Kan kalau roti manis kan suka ada keju. Iya. Gitu. Ini ampas terigu tapi rotinya ampas terigu dimasukin keju. Jadi kejunya bukan keju yang diparut gitu, kejunya gelondongan gitu berasa. So, ada yang minta pakai kenari, saya mah ngikutin aja. Padahal bukan idenya mah bukan dari Cak. Enggak, saya bilang kalau nggak enak bukan ini saya ya. Kalau kenari pasti nyambung. Ya benar. Kalau keju kan nggak kebayang, Benar. Terus ada yang minta pakai coklat. Pakai coklat saya mikir pakai coklat emang enak. Tapi orangnya ngotot. Ya udah isi pakai coklat.
ternyata emang kurang masuk rasanya. Akhirnya cuman ada yang keju original sama si kenari. 3 rasa itu. 3 rasa itu, dan 3 rasa itu yang paling dalam satu box itu ada 3 rasa itu yang paling jadi apa ya? Paling laku lah. Paling laku ya. Paling laku. Tapi yang ori tetap laku. Kalau orang Ambon pasti beli ori. Pilihnya ori. Kalau orang Ambon yang di Jakarta atau di Jawa lah ya. Pilihnya pasti yang ori. Tapi kalau biasanya orang mau ngasih buat souvenir, masukin ke goodie bag, itu biasanya dia pakai yang kecil terus isi 3. Yang mix itu. Oke. Terus katanya sih udah sampai luar negeri. Iya. Jadi kan biasanya mereka tuh mau mengunjungi keluarga, luar negeri gitu ya. Karena ampas ibu saya itu bisa tahan sampai seminggu. Apalagi kalau dibawa ke luar negeri. Kan sana kan nggak lembab. Ya, betul. Nah, jadi dibawa kalau ke jadikan Swiss. oleh-oleh. Kalau ke Belanda mah udah sering lah. Belanda mah udah sering ke Swiss, ke Qatar, ke Amerika, udah berapa kali. Jadilah itunya dulu, orangnya belakang. Benar. Insya Allah ya. Nanti insya Allah orangnya nyusul dah. Amin. Nah, kita ngopi dulu dah. Boleh. Kopinya dari tadi, tapi udah dingin nih kayaknya. Ini kopi hitam, bener-bener kopi hitam tanpa gula. Karena tadi kan Ca nggak boleh minum pakai gula lagi kan? Boleh dong. Oh ya, harusnya pakai piring ya. Gue lupa. Mau diedit. Enak sih. Kayaknya harusnya dari negeri-negeri di sana juga packaging kopi-kopi juga ya. Iya. Saya dengar sih di beberapa desa tapi belum. Ya itu kopi belum dieksplor ya? Iya, nggak tahu juga. Ada sih, hanya saya belum sampai aja ke desa itu. Dan lupa gitu nama desanya apa gitu yang. Saya pernah dikirimin kopi dari Maluku yang kecil-kecil itu apa namanya kopi itu nih? Itu macam kek? Nah, ada kopi kecil. Gitu. Dia kopinya kecil-kecil. Oh gitu. Dan itu aman buat lambung ternyata. Oh. Jadi buat teman-teman yang punya masalah di perut, minum kopi itu. Iya, maksudnya kalau minum kopi itu nggak apa-apa. Biasanya kan kalau minum kopi yang ini suka asam lambungnya naik. Kalau itu mah nggak apa-apa katanya. Pernah nyoba. Enak emang bener. Itulah nanti mungkin kapan-kapan lagi lah ya. Banyak banget sih idenya. Banyak banget. Pengen bikin segala macem gitu. Iya, yang penting setelah kita ajarin tuh dipraktekin. Ya, intinya sih itu. Kadang-kadang kita percuma kita tuh ngasih ilmu ke orang yang nggak pengen. Ya. Gitu memang kalau pengabdian itu kalau misalnya didasari dengan kebutuhan di sana, kemudian karena memang juga kebutuhan di kampus. Karena Tridharma perguruan tinggi kan, ada pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebenarnya kalau misalnya itu dilakukan berdasarkan sama-sama yang orang yang membutuhkan matching. Jadi itu. Iya, gitu. Contoh nyatanya kan di Huawulu kemarin. Betul. Ternyata langsung disambut gembira, langsung dipraktekin karena semua bahannya ada gampang dicari, nggak usah mengada-ada. Ya kan awalnya kan kita mau beli pengiris yang gimana? yang berat ribu, itu segala macam. Ternyata kan begitu konsultasi ke yang memang ininya nggak usah yang kayak gitu. Iya benar juga. Seandainya alat yang kita kasih rusak, mereka bisa beli sendiri, gitu. Kan murah juga. Betul. Ya mudah-mudahan lah ke depan. Sip lah mudah-mudahan. Kelak deh enak ya. Ini haus bukan? Haus kayak ini ya, bukan karena. Oke deh. Saya tuh kalau udah ngobrol sama Calela tuh nggak bisa berhenti sih. Nggak di WA, nggak di telepon. Kadang-kadang tuh subuh-subuh aja. Saya subuh-subuh di Jakarta, udah ya ke kampus, udah nyampe. Bener, itulah. Udah gitu yang diobrolin tuh ya gitu. Kita ngapain ya, gitu. Jarang sih kita ngomongin hal-hal aneh. Tapi kan Ca juga kan selain pengusaha kuliner, grapolog juga ya? Iya. Grapolog tuh. Apa sih grapolog itu gitu? Bentar, sebelum definisinya, jadi kemarin itu, ini cerita dulu ya. Ada yang buka praktek. Iya, inilah. Buka lapak. Tapi sebenarnya, jadi gini, kan habis dari Huawulu nih, terus kita istirahatnya di Desa Saleman ya.
sebenarnya sih habis dari Huaulu karena udah selesai kita maunya ke sawah itu, mau ke Ramba Cinta saat Tapi itu. waktunya nggak cukup. Bukan hujan besar katanya gitu, kita mau hujan-hujanan apa di perahu kan? Nggak gitu. nyaman juga. Akhirnya kita udahlah kita putusin, kita ke Saleman tuh, ke salah satu pegawai kita tuh di sana, di orang Saleman. Sambil nunggu-nunggu jam, sebelum jam 10 malam, kita jam 10 itu kita harus berangkat lagi ya, ngejar ferry pagi. Nah, ini ternyata Ibu Diana ini buka lapak ternyata. Ini ngapain kata saya? Oh, ternyata Ibu Diana ini bisa kok kayak peramal ya? Saya bilang ini sebenarnya jatuh-jatuhnya kayak peramal ya. Cara gitu. Dukun sih. Kayak dukun begitu kan. Jadi beliau ini sebenarnya grafolog juga. Jadi kalau teman-teman ada yang mau melihat atau menilai dirinya, mengevaluasi diri, bisa dengan cara melihat tulisan ya. Jadi waktu itu tuh kita semua itu ya, semua kecuali hampir 2 orang. Iya, pokoknya hampir semua dalam satu tim. Saya tuh kan nggak kenal ya. Dalam satu tim itu saya cuma kenal Calela. Yang lainnya saya baru kenal saat itu. Jadi semua tim itu sekitar ada 13 orang ya. Iya. Sekitar gitulah 15. Kan 15 kan kurang kita berdua. Jadi 13. Nah, tapi ada 2 orang tuh yang nggak mau berarti kan. Ya udah gitu. Nggak usah dibilangin 2 orang itu siapa. Anda tahu orangnya. jadi itu. Jadi Ibu Diana akhirnya siapa yang mau gitu kan, nulis apa saja, berapa kalimat, kemudian kita tanda tangan. Dan ternyata waktu diungkapkan hasil dari penglihatan penerawangan dari tulisan dan tanda tangan, kok bener ya gitu. Ya, alhamdulillah ya. Itu belajar di mana sih? Waktu itu ikut sertifikasi sih. Jadi waktu itu sebenarnya berobat jalan sih, Cak. Tapi sebentar, itu berapa? Kalau beneran nih ya, kita mau minta tolong dong nilai atau gitu, itu gimana sih? Itu berapa sih budgetnya? Itu kan kayak Jakarta udah kena cas-cas. Iya sih, sebenarnya kalau kita ngomong profesional pasti ada jasa profesionalnya gitu betul. Kan. Dan saya memang seorang profesional. Tapi kalau di yang kemarin itu kan kalau secara profesional kan nulisnya harus bener, Cak. Iya, benar. Harus ada syaratnya, harus gimana, harus. Ya kalau kemarin kan kayak teman-teman tuh nulis aja semau-maunya gitu. 4 kalimat, 5 kalimat, 6 kalimat ya. Dan itu sebenarnya kurang, kalau mau dibilang akurat, ya belum akurat. Karena kita nggak detail. Sampelnya kecil, sedikit gitu. Ya nggak apa-apa juga kan, kita buat senang-senang doang, bukan mau apa. Ya itu kan untuk ini waktu aja supaya. Nah, jadi sampai kita kehabisan mie, kita kehabisan makan ya. Gara-gara mau. Bener-bener. Udah makan, saya belum makan. Betul. Jadi kalau mau ditanya berapa, tergantung. Tergantung mau dianalisanya sejauh mana. Gitu. Nah, pada dasarnya kalau dari grafobisnis sendiri yang saya grafo ya namanya. Grafologi. Sebenarnya ilmunya ilmu grafologi. Tapi yang saya dalami itu ilmu grafobisnis. Jadi grafologi untuk bisnis, untuk keuangan, untuk bisnis, ya seperti itu. Jadi lebih biasanya kalau berhubungan dengan cuan kan orang seneng ya. Ya, betul. Supaya bisa mempersiapkan lagi dirinya. Ya, padahal pada kenyataannya yang dianalisa nggak cuma soal bisnis dan keuangan, sampai kesehatan pun kelihatan kan. Itu. Sampai masa lalu. Jadi masa lalu kita kekorek-korek. Sampai ada yang curhat. Iya, betul. Padahal sih nggak nanya. Karena dibilang masa lalu, akhirnya kayaknya ini ya, akhirnya kebongkar. Iya, padahal kan saya juga nggak pengen tahu. Gitu. Bener. Jadi kayak gitu, tergantung dari seberapa detail gitu ya. Kalau dari grafobisnis sendiri, sebenarnya ada 16 poin. Ada 16 poin dari mulai kesehatan, dari mulai cara kita bergaul seperti apa, terus kita kalau bekerja tuh bisa maksimal nggak sih, atau kita tuh orangnya gampang move on nggak sih, atau terus kita berani nggak sih ngadepin masa depan, itu kelihatan semua. Bahkan sampai yang dibohongin mulu juga ketahuan. Iya, betul. Orang terlalu baik pun kita kayak ibu ini baiknya kebangetan.
saya nggak bisa menilai beliau karena saya nggak tahu ilmunya jadi. Bagus kan? Jadi itu buat saya aja. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau untuk grafologi seperti itu. Jadi sebenarnya sih di awalnya kalau dibilang berobat jalan iya sih. Jadi saya ngerasa kayaknya ada sesuatu dalam diri saya yang harus saya perbaiki deh. Gitu. Pengen ningkatin diri lah sebenarnya gitu kan. Udah ikut training ini, training itu, training ini, tapi kok rasanya masih ada yang kurang. Gitu. Kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Kayaknya masih ada yang kurang deh. Kayaknya saya masih ada potensi yang bisa saya kembangin gitu. Terus lihatlah si ilmu ini, terus iseng-iseng ngejapri gitu kan, nge-DM ke guru saya. Alhamdulillah pas waktu itu dia mau buka kelas. Waktu itu masih offline. Terus pesertanya juga masih sangat terbatas. Waktu angkatan saya cuma 4 orang. Tiga bahkan, hanya 3 orang. Nah, waktu itu pas waktunya juga ada. Iya, betul. Itu juga benar. Jadi saya nekat tuh nekat ikut. Ya alhamdulillah ternyata bukan hanya untuk saya sendiri, tapi Insya Allah juga saya pengen ilmu itu juga berguna buat orang banyak ya. Iya, betul. Jadi ya kalau yang butuh secara profesional, ayo. Tapi kalau cuman teman-teman yang cuma pengen tahu gini aja, ya ayo aja nggak apa-apa sih. Gitu. Benar-benar. Jadi emang Ibu Diana juga selain grafolog pernah juga ngajar hipnoterapi ya? Enggak ngajar. Kalau ngajar tuh? saya enggak hipnoterapi, cuman praktisi gitu. Praktisi hipnoterapi. Kayaknya sebenarnya cocok sih. Saya juga belum sampai ke arah hipnoterapi itu. Walaupun adalah dikit-dikit ya waktu kita kemarin ngobrol ternyata kayak mendengarkan instrumen ya. Itu kan sebenarnya diajarin juga tuh di Living Values Education. Jadi sebenarnya ilmu ini kayaknya berkaitan loh gitu. Sangat berkaitan. Makanya kemarin pulang dari Huaulu, saya nggak diam di kota, saya diam di Morella. Beberapa 6 hari saya di sana, no music at all. Padahal saya tuh orangnya kalau tiap pagi pasti nyalain musik. Di sana kan musiknya ya laut ya. Iya, benar-benar saya nikmati gitu. Saya benar-benar nggak mau nggak mau nyalain musik. Bener-bener cuma pengen denger suara ayam, kodok, anak-anak lagi main. Karena suara kayak gitu buat saya mahal. Di Jakarta mah mana? Ada sih tapi ke Ancol kemarin. Nggak enak juga. Iya gitu. Yang kan ada beda kan? Lolet. Bener. Kebetulan udah nggak alami. Mumpung ada di sini kan. Ya, jadi mumpung ada di sini bener-bener saya memanfaatkan untuk ngisi lagi bahwa kalau ada di ilmu NLP itu namanya anchoring, Cak. Anchoring itu jadi ketika kita ada di satu momen, kita simpen momen itu, misalnya momen kebahagiaan gitu, kemenangan lah buat kita. Kalau misalnya saya nyimpen momen kemarin tuh momen saya relax gitu. Di saat saya butuh relax, saya tinggal merem, saya membayangkan ada di situ. Langsung memorinya datang. Nah itu namanya anchoring gitu. Kalau kita punya contohnya gini deh, kalau misalnya nih ya, dulu kita punya gebetan gitu. Kalau zaman-zaman SMA kan ada tuh ya. Dulu ada lagu favorit, kan, lagu favorit sama pacar lagi, pas jadian lagunya ini, gitu. Kalau denger lagu ini, langsung aja kebayang tuh. Langsung spesifik mantannya. Benar. Gitu. Lagu ini inget ini, lagu itu inget. Itu anchoring sebenarnya. Anchor kan jangkar. Iya, jangkar. Jadi dia seperti itu. Nah, makanya kalau mungkin di Living Values Education. Living Values itu sebenarnya pakai itu juga gitu. Jadi kita mengembalikan hal-hal baik, kita membuka lagi hal baik, karena semua yang masuk ke dalam diri kita itu nggak ada yang kebuang, semua masuk ke gudang. Betul. Kayak ada memori khusus. Ada gitu gudang ya? besar, Betul. Gudang yang sangat besar sekali di otak kita yang segede gini doang gitu. Kapasitasnya gede banget. Gede banget dan ternyata kita kan baru pakai sekian persennya aja kan, gitu. Einstein aja segitu pintar belum maksimal dia. Nah itu jadi dari mulai kita dalam perut ibu sampai kita hari ini semua memori itu nggak ada yang kebuang. Jadi kalau ada yang tersimpan semua. Kalau ada yang bilang hipnoterapi itu bisa membuat orang lupa, sebenarnya nggak lupa. Ada kalau dicari, dikunci doang.
Gitu. Jadi kita harus tahu cara membukanya itu seperti apa. Ya, ilmu hipnoterapi tahu caranya seperti itu. Jadi kalau menurut guru saya itu nggak ada yang dibuang, dikunci aja. Gitu. Sekali kalau yang kuncinya nggak kuat ya dia loncat kapan-kapan. Sip lah. Gitu. Jadi memang apapun itu kita belajar, ilmu apapun pasti bermanfaat. Pasti ya. Dan yang pastinya lebih bagus lagi kalau kita membagikan kepada orang lain. That's it. Itu dia, makanya di grafologi kalau misalnya tiba-tiba saya suka disodorin tuh. Liatin dong, kadang-kadang ada waktu itu ada bapak-bapak yang mau bisnis. Saya nggak kenal, jadi ayahnya teman saya gitu. Liatin dong ini tanda tangannya calon rekan bisnis saya. Gitu. Saya lihat, saya bilang, Om hati-hati ya. Gitu. Om hati-hati, ini kok kayaknya ada tanda kurang jujur. Dia bilang, tuh kan, saya udah curiga emang orang ini lah. Jadi curhat. Bener. Jadi maksudnya dengan ilmu itu akhirnya bisa, ternyata kita tuh salah langkah. Atau kita tuh ternyata harus bikin perencanaan baru lagi. Paling nggak kita tahu potensi kita yang sebenarnya di mana. Ya, gitu. Jadi misalnya gini, orang lapangan, ternyata dia orang lapangan nih. Taruh di administrasi. Iya, ternyata ditaruhnya di administrasi. Dia orangnya pelupa, ditaruhnya di administrasi. Dia ada potensi untuk melakukan kecurangan, misalnya. Bukan berarti orang itu curang, enggak, bukan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu bisa melakukan itu, taruhnya di kasir, bahaya, diangkut semua nanti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih aplikasinya. Jadi kalau kayak buat di perusahaan itu sangat bagus untuk menentukan posisi-posisi gitu kan. Bahkan yang paling rendah pun berapa kali kan ada kasus-kasus pembantu rumah tangga nyolong, ya kan? Betul. Ya itu karena begitu. Kalau teman-teman saya yang seangkatan, kalau mau ngerekrut yang buat bekerja di rumah, dites dulu sama mereka suruh nulis. Lalu dinilai. Iya, kalau misalnya ada tanda-tanda ketidakjujuran, sama mereka nggak akan dipakai. Bahkan sampai beberapa kali kasus bunuh diri, kalau kita lihat di berita-berita online itu kan terus ada mereka tuh kayak bikin surat wasiat. Di surat wasiatnya itu pasti ada tanda suicide. Apakah itu juga beneran dia yang bikin atau tidak, itu bisa ketahuan di situ. Bisa ketahuan. Makanya kok bisa kan kalau ini ternyata ini dibunuh ataupun dibunuh itu ketahuan ya, apalagi ada bukti surat itu ya. Karena bisa nilai dari surat itu. Dari surat itu kita ketahuan orang ini dalam tekanan atau tidak. Itu udah sampai ke forensik namanya. Grafologi forensik itu udah lebih advance lagi tuh. Kalau di kepolisian biasanya kayak gitu buat ngungkap kasus supaya ketahuannya siapa pelaku utama, siapa otaknya, siapa eksekutornya, biasanya di situ. Di situ ketahuannya. Makanya terungkap aja gitu, kejahatan itu bisa terungkap dengan banyaknya bukti. Salah satunya itu. Iya sih, sebenarnya belajar grafologi pertama kali yang membuat saya terkesan dan saya pikir ini bukan buat saya sendiri gitu ya. Ketika jadi waktu ikut sertifikasinya itu kan hari pertama kita harus bawa tulisan kita sendiri. Jadi ya udah tulisan itu simpen, nggak dilihat-lihat, nggak boleh diperbaiki, nggak boleh apa. Dari rumah dari nol kita udah nulis, taruh. Begitu udah kita belajar sekian hari, di hari terakhir kita suruh ngeliat tulisan kita sendiri, tanda tangan kita sendiri, gitu kan. Ketika itu saya udah lumayan lah ya, sudah kepala 4 belajar itu. Jadi ketika pulang, kebetulan saya bawa kendaraan sendiri, pulang dari lokasi, kebetulan jauh itu lokasinya di BSD, saya pulangnya ke Jakarta Selatan. Saya bisa pulang ke rumah itu karena kebetulan saya hafal aja jalannya. Saya udah nggak tahu lagi itu saya di kiri kanan saya ada apa, karena sepanjang jalan saya nangis sebenarnya. Karena belajar ilmu itu. Nangisnya gini, sekian lama hidup saya itu terbuang untuk hal-hal yang sebetulnya bukan saya, atau ada hal-hal negatif yang tanpa saya sadari saya lakukan, gitu. Akhirnya membuat karir saya lama naiknya, nggak pernah punya duit, dikerjain orang melulu, gitu.
Nah, dari situ mulai berubah semuanya. Saya menerapi diri saya sendiri, akhirnya saya bisa menolong orang lain juga. Itu sih senangnya di situ. Berarti memang ya, yang balik lagi, nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Semua ilmu pasti bermanfaat. Bener. Mau bikin keripik aja harus tahu ilmunya. Bener. Kalau enggak kan, padahal mereka udah biasa bikin keripik. Ya, betul. Ada beberapa ibu-ibu sudah jualan, sudah ini, tapi ternyata kalau dipoles sedikit, ditambahin ilmunya sedikit, udah jadi dah. Tinggal scale up sedikit. Oh begini, oh iya, Akang enak ya, Akang bagus gitu. Seng hitam. Iya, betul. Gitu. Nggak keras, nggak hitam, bagus. Nantilah bisa dicobain. Hubungi ya di bawah ini. Hubungi LP2M IAIN Ambon gitu ya. Dijamin endul. Kayaknya seminggu lagi dari hari ini nih. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang 15 Juni ya. Mudah-mudahan minggu depan udah berdatangan keripik-keripiknya itu, dan kita akan pasarkan. Nanti kita juga akan mencoba lanjutin ya ke BPOM lah, ke pusat halal. Ya. Karena di LP2M juga ada pusat halal. Nantilah prosedur yang untuk halal dan sebagainya itu akan kita lalui. Ya, apalagi udah lewat instansi kan lebih terjamin lah. Betul. Lebih cepet ya, insya Allah jadi rezeki buat orang banyak. Amin. Sok lah ngopi deh. Oke. Ngopi deh. Ini IAIN Ambon apa IAIN Sunda? Masih banyak kok yang bisa kita obrolin. Iya, masih banyak ya yang mau kita obrolin. Belum tentang diving ya. Kayak kita ahlinya aja. Iya, padahal kalau turun dua-duanya takutan. Padahal kalau mau molo tuh kita udah mikir siapa mau body kita siapa ini. Perebutan body. Nggak mau turun sama orang lain, maunya yang itu. Iya, benar. Jadi kalau kita mau diving tuh udah rebutan. Trust issue ya. Iya, betul. Semoga kita sehat-sehat ya, dikasih kesempatan untuk berbuat lebih banyak buat orang banyak. Oke deh, kita ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, selalu beribadah ya. Mungkin itu aja dari saya, Nurlaila Sopamena di IAIN Ambon, dan terima kasih untuk Ibu Diana Kastor ya. Jauh-jauh dari Jakarta walaupun orang Ambon. Kita bilangnya orang Ambon ya, padahal dari Banda. Kok orang Ambon gitu ya? Orang Ambon. Maluku kenalnya Ambon aja gitu ya. Walaupun dari Serang. Walaupun dari Saparua gitu ya. Tetap aja orang Ambon. Orang Ambon gitu. Jadi itu aja dari kami berdua. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, dan insya Allah kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.